Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat channel burung dimanapun kalian berada. Salam satu hobi, salam kicau mania senusantara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya masih mengulas atau membahas mengenai burung peci lagi. Ya, di sini saya akan memberikan opini atau pendapat mengenai perawatan burung pleci dengan trik atau tips jahatnya. Nah, seperti apa untuk tips jahatnya kali ini? Simak terus video kali ini dan jangan di skip-skip, dan tentunya biar teman-teman biar bisa paham dan nantinya nggak gagal menerima apa yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya tips jahat atau terapi jahat ini yaitu tips dimana kita memberikan terapi yang ekstrim. Nah, terapi yang ekstrim pada burung pleci kita agar nantinya hariannya itu bunyi kemudian gacor, teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa bagi teman-teman yang baru hadir, baru menemukan channel burung ini, dan tentunya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya terlebih dahulu, agar nantinya ketika saya mengupload video-video baru di channel burung ini, teman-teman langsung mendapatkan notif video baru tersebut. Nah teman-teman, bagaimana sih terapi atau tips jahat kita hari ini, atau terapi ekstrim yang bisa kita berikan kepada burung pleci agar hariannya itu nanti rajin bunyi, kemudian gacor, dan tentunya cepat nyalas, teman-teman. Nah, pertama yang saya tekankan di sini bahwasanya untuk rawatan harian saya akan membahas dari pakan dan hariannya nanti. Nah, untuk tips jahat atau terapi ekstrimnya ini, sebenarnya ini nanti sebelum kita terapkan, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi burung pleci kita. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengetahui bahwa kondisi dari burung pleci ini benar-benar sehat dan tentunya dengan stamina yang bagus. Dalam artian tidak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak kering. Nah, seperti itu. Tapi burung pleci teman-teman ini terkondisikan sehat bugar tubuhnya. Jangan sampai nantinya ketika teman-teman mau menerapi burung ini ternyata burungnya itu kering atau sakit-sakitan. Nah, itu jangan diterapi ini. Tetapi kalau benar-benar teman-teman yakin kalau burungnya itu stamina bagus, kemudian tubuhnya itu akan kuat menerima terapi ini. Nah, terapi ekstrim ini sebenarnya pengaruh kuatnya itu ada di pakannya, teman-teman. Nah, pakannya ini kenapa saya berikan terapi ekstrim, karena di sini kita menggunakan terapi lapar, teman-teman, sebenarnya. Nah, tetapi ketika penggunaan terapi lapar ini jangan sampai burung kita juga akan berdampak koid juga. Nah, kalau koid ini nanti juga bermasalah di teman-temannya. Nah, dari terapi lapar ini teman-teman nanti juga pantau burungnya. Kalau dikira stamina yang sudah menurun atau bagaimana, teman-teman harus cepat-cepat mengkondisikannya agar nanti burung ini tetap staminanya dapat dan rajin bunyinya juga dapat. Sebenarnya terapi lapar ini juga efektif bagi burung pleci. Nah, di sini saya sudah pernah mencoba dengan terapi lapar itu sekitar 1 sampai 3 hari maksimal, itu mencoba terapi lapar, ternyata juga efektif, teman-teman. Hariannya dia akan bunyi terus. Hariannya akan bunyi karena apa? Terapi lapar ini juga sebenarnya juga bisa merangsang burung untuk aktif berbunyi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak penjelasan saya. Ya, simak benar-benar penjelasan saya kali ini. Jangan sampai nanti teman-teman sampai gagal mendapat atau gagal menangkap apa yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti burung pleci teman-teman itu meninggal atau mati, teman-teman. Nah, seperti itu.
Untuk terapi lapar ini teman-teman bisa lakukan di pagi hari sampai sore hari teman-teman. Ya, pagi hari sampai sore hari. Biasanya saya kalau menerapi lapar di hari pertama yang tetap saya lakukan adalah yang pertama pengembunan tetap teman. Karena apa? Pengembunan ini juga akan merangsang burung pleci untuk rajin bunyi juga. Jadi ketika teman-teman menggunakan terapi lapar ini jangan sampai meninggalkan pengembunan juga. Pertama yang saya lakukan adalah pengembunan, kemudian pemberian pakan di pagi hari. Ya, di pemberian pakan pagi hari ini saya menggunakan ulat Hongkong. Nah, kalaupun burung pleci teman-teman tidak menyukai ulat Hongkong, bisa menggunakan ulat kandang. Kita kasih secukupnya. Ya, kita kasih secukupnya, kemudian kita kasih buahnya saya menggunakan buah pisang. Nah, di terapi pengembunan, saat pengembunan jangan dikasih pakan dulu. Setelah terapi pengembunan, nah di saat selepas pengembunan, ya ini kita kasih pakan. Nah, kita kasih pakan, kemudian kita lanjut ke penjemuran. Atau juga bisa teman-teman lakukan di pengembunan lanjut penjemuran, ya. Setelah penjemuran dikasih pakan, itu juga bisa. Tapi yang efektif itu sebenarnya lanjut ke penjemuran. Lanjut ke penjemuran, kemudian kita taruh air yang dicepuk agak besar, itu supaya nanti juga burung pleci ketika ingin mandi pagi hari biar mandi sendiri. Tentunya dengan air bersih teman-teman, jangan sampai dicampur ramuan atau racun lainnya. Karena apa? Nanti kalau nggak air bersih takutnya malah berpotensi buruk di bulu burung juga. Nah, setelah itu baru kita kasih pakan tadi. Kita kasih pakan secukupnya, kemudian ini pakan kita sampingkan dulu. Ya, kita sampingkan dulu dan kita kasih fur. Ya, furnya itu sedikit saja teman-teman. Kita kasih sedikit saja, kita taruh di sangkar buat jaga-jaga. Ini antisipasi kalau terapinya nggak masuk atau terapinya kurang efektif di burung. Nanti jatuhnya kalau burungnya staminanya turun, dia akan koit juga. Nah, ini fur yang sedikit ini kita candalkan atau kita kasih di dalam sangkar. Nah, di siang hari biarkan seperti itu, kemudian nanti di sore hari kita kasih pus lagi, EF lagi secukupnya. Kalau ulat Hongkong kita kasih 1-2 ekor sudah cukup. Kemudian untuk ulat kandangnya, nah kita kasihkan secukupnya saja. Kita terapi lapar seperti itu terus teman-teman. Sebenarnya kalau pengen ekstrim lagi, yang lebih ekstrim lagi itu pemberian pakan di pagi hari sama sore hari aja. Tetapi tetap ya ada air minum di dalam sangkar. Pakan kita keluarkan. Itu yang paling ekstrim, itu tanpa menyisakan pakan di dalam sangkar. Itu yang paling ekstrim teman-teman. Tetapi kita pantau juga kalau terapi ekstrim ini berjalan lancar, itu insya Allah burung itu akan cepat buka paruh juga, akan cepat ngalah juga teman-teman. Dia akan bunyi terus di siang hari. Itu tanda-tandanya kalau terapinya masuk. Tetapi kalau terapinya nggak masuk, dia akan nyekukruk. Ya, nyekukruk. Nah, itu teman-teman cepat-cepat harus berikan pakan atau asupan. Nah, setelah teman-teman terapi 1, 2, 3 hari, nah di hari keempatnya teman-teman push makanan yang bergizi, buah, pisang, kemudian jangkrik kalau mau jangkrik. Nah, untuk jangkriknya teman-teman, ketika di hari keempat push jangkrik itu jangkrik yang kecil, tetapi terkadang burung pleci juga nggak suka jangkrik. Kalaupun nggak suka jangkrik, kalau sudah ngefur, kita ambil isi perutnya saja, kita kemudian masuk di dalam fur, kita kita lumuri dengan fur, jadikan satu di pakan fur itu saja. Itu untuk mengatasi bagaimana burung pleci yang
tidak suka jangkrik juga. Mungkin nanti lebih jelasnya akan saya bikinkan video pendukungnya atau video pendukung untuk pemberian jangkrik di burung baji. Nah, sebenarnya terapi ini sangat efektif teman, tetapi saya tekankan lagi untuk pleci yang benar-benar dengan stamina yang bagus. Kita terapi lapar kurang lebih 1-3 hari. Itu nanti teman-teman lihat, pantau ya, bagaimana karakter burungnya ketika diterapi lapar. Apakah rajin bunyi atau enggaknya, itu teman-teman pantau. Coba lah. Kalau tapi ya ini sedikit gambling ya, sedikit gambling. Nanti kalau burungnya kuat juga akan jadi, tapi kalau burungnya staminanya menurun atau down, itu juga akan bahaya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inti dari tip jahat atau terapi ekstrim ini yaitu di pakannya itu tadi, yaitu dengan terapi laparnya teman-teman. Terapi lapar yang dimana saya berpendapat itu bisa menggacorkan atau membuat rajin bunyi si burung baji ini. Nah, semoga tip kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan tentunya yang penghobi burung baji ya silahkan dicoba, dan tentunya semoga burung baji teman-teman di rumah itu cepat gacor dan cepat ngalas. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.